Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini, kami akan membahas mengenai apa itu kapasitor, bagaimana cara mencari rumus kapasitor, dan terakhir, ada beberapa contoh soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dame. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian kapasitor, sifat kapasitor, dan jenis kapasitor. Oke, langsung saja. Yang pertama, pengertian kapasitor. Kapasitor itu adalah suatu komponen elektronika yang mampu menyimpan energi arus listrik. Kapasitor juga disebut sebagai komponen pasif karena akan bekerja ketika diberi arus listrik. Besar energi yang disimpan oleh sebuah kapasitor ditentukan oleh besar nilai kapasitor dan waktu pengisian kapasitor. Oke, yang kedua, sifat kapasitor. Kapasitor bersifat menahan arus DC dan melepas arus AC. Oke, lebih jelasnya nanti dilanjutkan oleh teman saya. Oke, yang ketiga, jenis kapasitor. Jenis kapasitor itu terbagi menjadi 3. Yang pertama nonpolar, terus bipolar, dan variabel kapasitor. Baik, yang pertama nonpolar. Jenis kapasitor nonpolar ini adalah jenis kapasitor tanpa polaritas, yang artinya pemasangannya dibolak-balik tidak masalah, tidak menyebabkan kerusakan apa-apa gitu. Terus yang kedua, bipolar. Bipolar adalah jenis kapasitor yang memiliki polaritas positif dan negatif. Jenis kapasitor ini malah kebalikan dari si nonpolar, karena di sini pemasangannya harus berhati-hati. Apabila pemasangannya terbalik dapat merusak si kapasitor, bahkan dapat menimbulkan ledakan gitu. Terus yang ketiga, variabel kapasitor. Kapasitor ini umumnya berjenis nonpolar yang biasanya dipakai untuk penalaan radio. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Lebih jelasnya nanti dilanjutkan oleh saudara Erbin. Oke, sekian. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu kapasitor. Kapasitor atau bisa disebut juga kondensator ialah alat yang dapat menyimpan sebuah energi listrik di dalamnya dalam waktu yang relatif. Memang sama halnya dengan baterai. Kapasitor dapat menyimpan muatan energi listrik. Akan tetapi bedanya dengan kapasitor ialah kapasitor dapat menyimpan muatan energi listrik lebih sedikit ketimbang baterai. Jadi baterai lebih banyak muatan energi listriknya ketimbang kapasitor. Akan tetapi dalam penyaluran kapasitor lebih unggul, yaitu dapat menyalurkan energi listrik lebih cepat ketimbang baterai. Baik, kapasitor sendiri mempunyai satuan yaitu farad, yang diambil namanya dari pembuatnya tersendiri yaitu Michael Faraday. Variasi dari farad tersendiri mempunyai berbagai macam, yaitu mulai dari satuan picofarad, nanofarad, sampai mikrofarad. Oke, baik, selanjutnya fungsi dari kapasitor tersendiri. Kapasitor berfungsi sebagai menyimpan muatan energi listrik dan sebagai penghambat arus DC atau direct current, serta dapat sebagai juga konduktor, ya, konduktor antara kuat arus AC atau bisa disebut juga alternating current.
Baik, kapasitor tersendiri itu mempunyai dua macam, yaitu kapasitor elko atau elektrolitik dan kapasitor nonpolar. Di sini kita mempunyai kapasitor, contoh dari kapasitor nonpolar, yaitu seperti ini contohnya. Dia itu tidak mempunyai kutub. Jadi kuat arusnya itu bisa bolak-balik ya di ujungnya ini ya. Bisa kita menggunakan yang kanan ataupun yang kiri. Lain halnya dengan elektro. Elektro diidentikan mempunyai dua kaki dan dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Sama halnya dengan baterai, dia mempunyai dua kutub. Di sini kita mempunyai dua gambaran kapasitor, yaitu kapasitor elektrolitik atau kapasitor elko dan kapasitor nonpolar. Kapasitor elko dapat digambarkan skematiknya seperti ini. Dia mempunyai lambang plus dan lengkungan di dalamnya. Yang dapat diartikan lengkungan tersebut ialah kutub negatif. Akan tetapi jika tidak ditemukan, maka dalam gambaran skematik tersebut ialah dapat dipastikan itu adalah kapasitor nonpolar. Perumusan kapasitor. Di sini saya akan menjelaskan ulang dengan apa itu kapasitor. Apa itu kapasitor? Kapasitor adalah sebuah komponen elektrolit yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Sebuah kapasitor terdiri dari dua lempeng konduktor atau biasanya perak atau aluminium yang dipisahkan oleh medium dieletrik. Jadi ini adalah rangkaian kapasitor. Rangkaian kapasitor. Di sini ada sebuah muatan lempengan konduktor positif dan negatif. Disinilah ada aliran sebuah medan potensial yang menghubungkan sebuah tembaga positif dan negatif dan menghasilkan sebuah arus yang dinamakan rangkaian kapasitor. Rumus dasar kapasitor ialah Q sama dengan C sama dengan Q dibagi V, yang dimana gabungan konduktor ialah C sama dengan KE0 A dibagi D, yang dimana juga C itu adalah kapasitif kapasitor yang satuannya farad, Q muatan gaya satuannya coulomb, K dielektrik kapasitor, A luas penempang yang satuannya meter persegi, D jarak yang memiliki satuan meter, dan E0 atau permitivitas ruang hampa yang memiliki satuan 8,85 kali 10 pangkat minus 12 coulomb persegi per newton kali meter persegi. Kapasitor keping sejajar. Apa itu kapasitor keping sejajar? Kapasitor keping sejajar ialah untuk kapasitor sendiri adalah kemampuan kapasitor yang dapat menyimpan suatu muatan listrik, dan kapasitor ini dapat mendefinisikan sebagai antara tetap biaya muatan Q yang bisa disimpan di dalam kapasitor itu dengan beda potensial di antara konduktor yang beda. Jadi ada sebuah muatan atau kapasitor keping dengan memiliki muatan medan serta jarak tersebut yang memiliki ion positif dan negatif. Rumusnya ditulis yaitu V sama dengan E dikali D muatan, Q sama dengan C dikali V, dan energi sama dengan setengah C dikali V kuadrat. Nilai kapasitas kapasitor sendiri dipengaruhi oleh keadaan fisik dari kapasitor itu sendiri. Untuk keping sejajar yang diberikan ialah
C sama dengan ER dikali EO dikali A per D, yang dimana itu sendiri E0 ialah permitivitas listrik ke dalam vakum atau udara, atau ER ialah permitivitas relatif bahan yang merupakan vakum. Susunan kapasitor. Susunan kapasitor dibagi menjadi dua, yaitu susunan seri. Susunan seri ini terdiri dari sebuah muatan kapasitor yang bentuk secara berseberangan kanan dan kiri, yang memiliki letak yang horizontal kanan dan kiri, yang memiliki rumusnya yaitu C total sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3 dan seterusnya, sama dengan Q total yaitu Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3, serta V total yaitu V1 ditambah V2 ditambah V3. Lalu ada kapasitor yang disusun paralel. Di kapasitor ini memiliki bentuk dengan berbaris yang berhadapan atas bawah, yang memiliki ukuran yang sama. Rumusnya yaitu Q total sama dengan Q1 ditambah C2 ditambah C3 dan seterusnya, sama dengan V total yaitu V1 ditambah V2 ditambah V3 dan seterusnya, dan Q total Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 dan seterusnya. Lalu energi yang disimpan dalam kapasitor. Energi ini disimpan dalam sistem dan dapat diperoleh kembali jika muatan-muatan tersebut mendapatkan kesempatan lagi untuk berkumpul bersama jarak yang serupa. Kapasitor yang dimuati telah menyimpan energi potensial yang sama. Besarnya dan dengan bekerja diperlukan kepastian tersebut. Besar energi yang disimpan dalam kapasitor ialah W sama dengan setengah C dikali V kuadrat. Karena Q sama dengan C dikali V, maka diperoleh dari setengah sama dengan Q dikali V atau setengah Q kuadrat dibagi C. Demikianlah perumusan hari ini. Kita lanjutkan dengan contoh soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal mengenai kapasitor. Nah, di sini udah ada soalnya. Dua kapasitor identik dirangkai secara seri. Tiap kapasitor memiliki kapasitansi C. Berapa muatan keseluruhan yang harus disimpan pada rangkaian kapasitor itu agar energi listrik yang tersimpan pada tiap kapasitor itu sebesar W. Nah, pertama kita buat rangkaiannya dulu. Nah, karena ada dua kapasitor dirangkai secara seri. Nah, dengan masing-masing nilainya C, maka dua kapasitor ini kita bisa cari C ekivalennya atau C seri. Kenapa C seri? Karena rangkaiannya dirangkai secara seri. Nah, di soal udah jelas bahwa energi listrik yang tersimpan pada tiap kapasitor itu sebesar W, maka kita cari W-nya. Nah, kita punya rumus W sama dengan setengah dikali C dikali V kuadrat. Nah, kita juga punya persamaan Q sama dengan C dikali V. Nah, persamaan ini kita bisa otak-atik, kita bisa modifikasi persamaan ini. Nah, misal kita mau mencari nilai C-nya, maka C sama dengan Q per V. Nah, selanjutnya kalau kita mau mencari nilai V-nya, maka V sama dengan
Q per C. Nah, nanti kita kembali lagi ke persamaan W ini. Nah, kita masukkan persamaan C ini ke W atau energi. W sama dengan setengah dikali C-nya adalah Q per V. Q per V dikali V kuadrat. Karena ada yang sama ya, V sama V dicoret. Jadi W sama dengan setengah dikali Q dikali V. Nah, kita dapatkan persamaan kedua. Lalu kita masukkan V sama dengan Q per C ke persamaan ini. Maka W sama dengan setengah dikali Q dikali Q per C. KW sama dengan setengah Q dikali Q, maka Q kuadrat per C. Kita sudah dapatkan persamaan ketiga. Maka nanti kita akan menggunakan persamaan ini untuk mencari muatannya. Nah, lalu kita cari C ekivalen atau C serinya dulu. Maka 1 per C seri sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 sama dengan 1 per C ditambah 1 per C. Maka 1 ditambah 1, 2 per C. Karena ini masih dalam bentuk 1 per C seri, maka C seri sama dengan ininya diputar C per 2. C seri sama dengan C per 2. Kita dapatkan C seri atau C totalnya C per 2. Nah, kita masukkan C seri sama dengan C per 2 ini ke dalam W sama dengan setengah dikali Q kuadrat per C. Maka W sama dengan setengah dikali Q kuadrat per, karena ini C nya itu C total atau C seri, C per 2. Nah, karena dia sama setengah, coret-coret, W sama dengan Q kuadrat per C. Karena dalam soal kita diminta untuk mencari berapa sih muatan keseluruhannya atau muatan totalnya, maka kita cari Q-nya dikeluarin, Q-nya dipindah ruas, Q kuadrat sama dengan C dikali W. Maka Q sama dengan akar C dikali W. Nah, sudah ketemu jawabannya. Jadi muatan keseluruhan yang harus disimpan pada kapasitor itu sebesar akar C dikali W. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah dijelaskan apa itu pengertian dari kapasitor, lalu bagaimana perumusannya, dan sekarang kita akan masuk ke pembahasan soal. Soal yang akan kami bahas adalah dua buah kapasitor dirangkai seri. Kapasitor pertama memiliki kapasitansi 3 mikrofarad, kapasitor kedua memiliki 6 mikrofarad, dirangkai seri dan dihubungkan pada sumber tegangan 3 volt. Tentukan besar kapasitansi pengganti, besar muatan pada kapasitor 1 dan kapasitor 2, beda potensial pada kapasitor 1 dan kapasitor 2, besar energi pada masing-masing kapasitor, dan besar energi di total pada rangkaian. Kita akan masuk pada pembahasan yang A. Di sini tanyakan besar kapasitas pengganti. Lihat, karena ini adalah rangkaian seri, maka kita menggunakan rumus 1 per C total. Karena di sini kita mencari total dari rangkaian seri. 1 per C1 ditambah 1 per C2. Kenapa? Karena di sini ada dua rangkaian kapasitor. Rangkaian pertama kapasitor 1 per 3 ditambah 1 per 6. Kita samakan rumusnya sama dengan 6. Di sini jadinya 2 tambah 1 sama dengan 3 per 6. Lihat di sini 1 per C total sama dengan 3 per 6. Maka kalikan silang menjadi C total sama dengan 6 dibagi 3 atau sama dengan 2 mikrofarad. Sudah sampai sini. Lanjut ke
soal yang B. Besar muatan pada kapasitor 1 dan kapasitor 2. Karena di sini ada rangkaian seri, maka besar muatan total sama dengan besar muatan pada rangkaian ke-1 ataupun sama dengan besar muatan pada rangkaian ke-2. Jadi, Q total sama dengan C total dikali dengan V total. C totalnya di sini adalah 2. Berarti 2 dikali V totalnya di sini kita bisa lihat 3. Atau 2 kali 3 yaitu 6 mikrofarad. Rumus dari Q di sini adalah C dikali V. Dengan rumus asalnya C sama dengan Q dibagi V. Ini adalah rumus asalnya. Sekarang kita bahas yang soal C. Beda potensial pada kapasitor 1 dan kapasitor 2. Beda potensial, ya di sini rumusnya berarti kalau kita mau nyari V sama dengan Q per C. Jadi di sini ada 3 rumus. Bisa kita kotak-atik, yaitu pada potensial kapasitor 1, V1 sama dengan Q1 per C1. Q1 bisa dilihat, Q1 sama dengan Q2 dan sama dengan Q total. Q1-nya di sini adalah 6, dengan C1-nya adalah 3. 6 bagi 3, 2 volt. Dan V2 beda potensial pada kapasitor kedua adalah Q2 dibagi dengan C2. Ini sama, Q total sama dengan Q1 sama dengan Q2, yaitu adalah 6 dibagi dan C2 di sini adalah 6. Baik, berarti 6 bagi 6 sama dengan 1, jadi hasilnya 1 volt. Sudah selesai? Sekarang kita masuk ke yang D. Besar energi pada masing-masing kapasitor. Untuk mencari rumus energi sama dengan setengah kapasitor dikalikan dengan beda potensial dipangkatkan 2. Jika kita ingin mencari energi ke-1 pada kapasitor yang ke-1, 1/2 C1 dengan V1 dipangkat kuadrat. Hasilnya adalah C1 3 dengan V1 di sini adalah 2 sama dengan 12 bagi 2 sama dengan 6 mikrojoule. Dan E2 atau energi pada kapasitor 2 adalah setengah kapasitor 2 dikali beda potensial kedua dikuadratkan, jangan lupa 1/2. C2 nya di sini adalah berapa? 6. Dan V1 di sini adalah V yang kedua di sini ada 1 kuadrat. Hasilnya adalah 3 mikrojoule. Lalu sekarang yang terakhir adalah E, besar energi total pada rangkaian. E adalah, karena di sini tanya total, berarti energi total sama dengan 1/2 C-nya juga C total atau kapasitor total dikalikan V-nya beda potensial juga menggunakan beda potensial total dikuadratkan, jangan lupa 1/2 C totalnya di sini adalah, lihat di sini C totalnya adalah 2 dikalikan 2, dan V total kita lihat V ke-1 dengan V kedua 2 ditambah 1 sama dengan 3 kuadrat. Jangan lupa dikuadratkan, hasilnya jadinya 9 mikrojoule. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan jelas dan dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.